Pasangan tinggal serumah tapi tidur sendiri-sendiri, menurut kamu aneh nggak? Tidur bareng pasangan emang banyak manfaatnya, tapi ada juga mudaratnya. Di Newsroom 63B kali ini kita bahas hal-hal yang jadi penghalang pasangan untuk tidur bareng. Silahkan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya biar kamu nggak ketinggalan isu-isu yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Kalau di aku kasusnya nggak jauh-jauh. Mama dan almarhum papaku sempat tidur beda kamar. Ini terjadi pas aku lulus SMA sampai papaku meninggal di umurku 22 tahun. Waktu itu aku nggak mikir yang gimana-gimana karena merasa hubungan papa dan mama di rumah baik-baik aja. Mereka sering ngobrol berdua sepanjang hari. Cuma pas udah jam tidur beranjak ke kamar masing-masing. Yang jadi alasan waktu itu almarhum papa nggak kuat dingin. Sementara mama baru bisa tidur kalau suhu AC-nya rendah. Selain itu almarhum papa suka nonton TV sampai larut. Sementara mama perlu waktu tidur yang panjang karena harus ngantor pagi-pagi. Terus waktu aku ke rumah anggota keluarga besar, ada juga beberapa suami istri yang tidurnya beda kamar. Jadi aku mikir kondisi keluargaku nih anomali. Tapi pas baca naskah New York Times yang ini, aku makin yakin kalau ternyata para perumah tangga yang tidur beda kamar nih biasa aja, bukan hal yang baru terjadi. Kalau dari riset kecil yang kulakukan, studi-studi soal pasangan yang tidur terpisah berasal dari Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Jepang. Di laman New York Times tadi juga udah ada beberapa risetnya tuh. Salah satunya dari International Houseware Association, organisasi dagang di AS. Bulan Januari kemarin, mereka menyurvei 2.200 warga AS. Hasilnya, 1 dari 5 pasangan yang tinggal serumah di AS tidur di kamar berbeda. 2/3 diantaranya tidur pisah kamar setiap malam. Para responden yang pisah kamar bilang, tidur di kamar berbeda tidak berpengaruh buruk ke relasi mereka. Sebanyak 21% responden malah mengaku kalau kualitas relasi romantis mereka meningkat karena itu. Kita lihat salah satu pendapat narasumbernya ya. Kamu gak usah susah-susah mikir gimana cara menikmati me time, kata Rich Newhart ke New York Times. Kita lihat satu pendapat lagi dari istri Rich Newhart. Ketika kami jadi orang tua, kami kehilangan diri kami sendiri. Ketika anak perempuan kami beranjak dewasa, kami mempertanyakan ulang, apa hobiku, siapa aku sebenarnya. Punya ruang sendiri untuk memproses itu semua, jadi sangat menolong. Kami gak merasa sangat terikat dengan seseorang. Kita lihat riset-riset terdahulu ya. Pada 2012, Better Sleep Council menyebut 1 dari 4 pasangan yang tinggal serumah tidur terpisah demi dapat kualitas tidur yang lebih baik. Pada 2013, hasil riset University of California, Berkeley menyebut konflik bisa terjadi saat salah satu pihak tidak bisa tidur karena gangguan yang disebabkan oleh pasangannya. Marilyn Wedge, terapis keluarga, sempat menulis soal gangguan tersebut di laman Psychology Today. Kita lihat beberapa di antaranya. 1. Salah satu pihak suka tidur dalam keadaan TV menyala, pihak lain sebaliknya. 2. Salah satu pihak punya gangguan tidur seperti mendengkur yang membuat pihak lain susah tidur. 3. Ada perbedaan jam kerja dan tidur. Ada yang baru bisa tidur setelah larut malam, ada yang harus tidur cepat. 4. Perbedaan preferensi kasur dan suhu ruangan. 5. Salah satu pihak mengalami gangguan insomnia. Permasalahan yang terdengar sepele tapi kenyataannya sama sekali nggak sepele. Wendy Troxell, penulis Sharing the Cover, berpendapat pasangan yang tidak tidur seranjang bukan berarti kehilangan keintiman relasi. Dalam wawancara dengan Fox, Troxell beranggapan penting bagi kita untuk memahami tidur sebagai perilaku sosial. Ketika kualitas tidur buruk, pasangan punya potensi lebih besar untuk berkonflik. Dan konflik tersebut pada akhirnya juga berdampak lagi ke kualitas tidur. Dan saat kualitas tidur buruk, toleransi individu terhadap rasa frustasi juga lebih rendah. Nah, frustasi ini biasanya dilampiaskan ke orang terdekat. Ya pasangan sendiri salah satunya. Masih ada dampak buruk lain, misal rasa empati jadi berkurang, kepekaan untuk memahami emosi pasangan jadi berkurang. Padahal hal itu penting untuk menjaga kualitas relasi romantis. Kata Troxell, pasangan bisa memisahkan antara aktivitas cuddling, seks, dan aktivitas intim lainnya dengan aktivitas tidur. Semua keintiman itu bisa diperoleh walau tidur terpisah. Alex Mellor, postdoctoral research fellow di Monash University bilang, ada banyak aktivitas di luar tidur bersama yang bisa dilakukan untuk menjaga keintiman antar pasangan. Jalan bareng, minum bareng, atau sesimpel ngobrol bareng di sofa. Mellor juga berpendapat keintiman seksual nggak harus selalu terjadi di tempat tidur.
Kalau kata Troxel, untuk menghindari kualitas tidur yang terganggu, pasangan perlu ngobrol soal kebiasaan tidur dan makna tidur untuk masing-masing. Pola tidurmu dan pasanganmu gak harus jadi sama persis hanya karena kamu menikah dengan pasanganmu. Menurut Troxel, kalau sudah ngobrol, keputusan untuk tidur terpisah akan dibentuk dari dasar yang solid. Dan pasangan bisa mengoptimalkan dirinya masing-masing. Kira-kira kamu sepakat gak sama omongan para pakar di atas? Silahkan share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan Newsroom 63B kali ini. Sampai ketemu di edisi selanjutnya.